طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barangkali ini adalah pertemuan pertama ba'da Ramadan. Aqulu lakum taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Semoga Allah terima ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Baik, kita lanjutkan. Pada pertemuan terakhir kemarin kita sudah sampai pada pembahasan al-ibratu bi umumil lafzi umumul lafzi wa khususus sabab, yaitu al-ibrah bi umumil lafz la bi khususus sabab, bahawa ibrah atau yang menjadi patokan itu adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Sekarang kita masuk kepada al-makki wal madani. Al-makki dan madani. Al-makki wal madani itu kalau kita pelajari dulu itu namanya makkiyah atau madaniyah. Biasanya dalam mushaf, terlebih mushaf yang terjemahan, itu dijelaskan itu. Surat ini jumlah ayatnya sekian, makkiyah. Atau misalnya madaniyah. Begitu. Biasanya dijelaskan. Atau kalau kita baca tafsir misalnya, itu lebih dalam lagi. Kadang di awal itu dia jelaskan semua surat ini makkiyah kecuali ayat sekian. Itu madaniyah. Ada yang seperti itu. Atau semua ayat ini madaniyah kecuali ayat sekian. Dia makkiyah. Gitu biasanya. Baik, kita akan baca apa yang dimaksud dengan al-makki dan al-madani. Baik, qala al-muallif rahimahullah wa tayyaba tharah wa nafa'na fi 'ulumihi fid darain Allahumma amin. Nazala al-Qur'anu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mufarraqan fi khilali 23 sanah. Al-Qur'an turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mufarraqan, berangsur-angsur, terpisah-terpisah, fi khilal 23 sanah. Ya, dalam kurun waktu lebih kurang 23 tahun. 23 tahun. Qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaraha bi Makkah. Yang mana dari 23 tahun itu lebih banyak Rasulullah habiskan di Makkah. Ya, jadi 23 tahun di Makkah itu lebih kurang 13. Selebihnya di Madinah. Nah, qala Allah Ta'ala wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an yang kami turunkan kepada engkau secara berangsur-angsur, litaqra'ahu 'alan nas, agar kamu membacakannya kepada manusia, ala mukthin, ya, dengan pelan, wa nazzalnahu tanzila, dan sungguh kamilah yang menurunkan Al-Qur'an itu. Walidzalika qassama al-ulama'u rahimahumullahu ta'ala al-Qur'ana ila qismain, makki wa madani. Oleh karena itu, qassama, membagi. Para ulama itu membagi Al-Quran itu kepada dua. Pada dua bagian. Yang pertama ada yang makki, ada yang madani. Ada makki, ada madani. Yang mana yang makki dan madani itu? Fal makki
ma nazala 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla hijratihi ila al-Madinah. Maka yang disebut dengan al-Makki atau Makkiyah adalah surat atau ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah ke Madinah. Jadi patokannya di sini adalah al-hijrah. Patokannya di sini adalah al-hijrah, hijrah Nabi. Ya. Kalau dia turun sebelum hijrah, maka dia Makki atau Makkiyah. Wal madani ma nazala 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da hijratihi ila al-Madinah. Adapun yang madaniyah itu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau hijrah ke Madinah. Setelah beliau hijrah ke Madinah. Jadi yang jadi patokannya adalah hijrah. Kalau sebelum hijrah maka dia Makkiyah. Kalau ba'da hijrah maka madaniyah. Walaupun nanti tempatnya turunnya di Mekah. Walaupun setelah hijrah walaupun turunnya di Mekah tetap dinamakan madaniyah. Karena yang dijadikan ibrah di sini, yang dijadikan patokan di sini bukanlah tempat. Yang dijadikan patokan di sini bukan tempat tetapi adalah periodisasi. Atau yang jadi patokannya adalah hijrah. Hijrah itu sendiri. Wa 'ala hadza fa qawluhu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina min al-qism al-madani wa in kanat qad nazalat 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i bi Arafah. Oleh karena itu, wa 'ala hadza berdasarkan hal ini, maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ya, pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, telah aku cukupkan kepada engkau nikmatku, dan telah aku ridhai Islam sebagai agama. Ya. Ayat ini kan turunnya ketika Nabi naik haji atau dinamakan dengan haji wada. Dan ayat ini turun ketika Nabi sedang di Arafah. Ya, Arafah itu di Mekah. Arafah itu di Mekah. Oleh karena itu, ayat ini Al-Maidah ayat 3 ini minal qismil madani. Dia termasuk kepada ayat-ayat yang madani, ayat yang madaniyah. Ya, ayat yang madaniyah walaupun dia turun ketika Nabi sedang haji, ketika Nabi haji wada, ketika Nabi di Arafah, walaupun turunnya di Mekah. Ya. Fa fi sahih al-Bukhari an Umar radhiyallahu anhu annahu qala قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. Nah, dalam Sahih Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, qad arafna dzalikal yaum, sungguh kami tahu betul kami bagaimana hari itu. Wal makan alladhi fihi alladhi nazalat fihi 'ala nabi, dan kami tahu tempat di mana ayat ini turun kepada Nabi. Tahu kami, kata Umar. Nazalat wa huwa qa'im bi Arafah yauma Jumu'ah. Ayat ini turun ketika Nabi sedang berdiri di Arafah pada hari Jumat. Pada hari Jumat. Jadi ini luar biasa ini. Ya. Apa yang diceritakan Umar ini luar biasa. Begitu juga dengan misalnya surat An-Nasr, misalnya idza jaa nasrullahi wal fathu. Ya. Ini kan turun, ayat ini kan termasuk ayat-ayat yang terakhir turun. Ya, artinya ayat ini walaupun dia pendek tetapi dia bukan Makkiyah. Surat ini walaupun dia pendek bukan Makkiyah, tetapi dia termasuk yang madaniyah karena turunnya setelah hijrah.
Nah, kira-kira begitu. Lalu kira-kira apa karakteristik Makkiyah dan Madaniyah itu apa? Apa karakteristiknya? Bagaimana cara kita membedakan? Bagaimana cara kita membedakan? Oh, ini rasa-rasanya ayat Makkiyah. Ini ayat Madaniyah. Bagaimana karakternya? Di sini jelaskan wa yatamayyazul qismul makki 'anil madani min haitsul uslub wal mawdu'. Kita dapat membedakan mana yang Makkiyah, mana yang Madaniyah itu dari segi dua hal. Yang pertama min haitsul uslub, itu dari segi gaya bahasa. Karena gaya bahasanya beda. Ya pastilah beda. Di Makkah gaya bahasa Makkiyah dengan Madaniyah pasti beda, karena yang dijadikan lawan bicara pun juga beda. Pasti uslubnya beda. Wal mawdu', kemudian kontennya apa? Tema yang dibicarakan apa? Di Makkiyah tentu kontennya berbeda dengan yang ada di Madaniyah. Ini. Selain juga nanti kita mencek juga kepada riwayat-riwayat yang ada, ya. Tapi kita secara umum bisa membedakannya melalui dua hal ini. Yang pertama al-uslub, yang kedua mawdu', gaya bahasa dan tema apa yang dibicarakan. Kita lihat yang pertama dulu. Al-uslub, gaya bahasanya. Amma min haitsul uslub, adapun dari segi gaya bahasa, yang pertama coba lihat, fahuwa al-ghalibu fil makki quwwatul uslub. Al-ghalib, kebanyakan ayat-ayat Makkiyah, surat-surat Makkiyah itu gaya bahasanya kuat, uslubnya kuat. Wa syiddatul khitab, khitabnya keras, pembicaraannya keras itu. Kenapa? Li'anna ghalibal mukhatabin mu'ridun mustakbirun. Karena kebanyakan lawan bicaranya ketika itu mu'ridun, kaum-kaum yang menentang, kaum-kaum yang berpaling, mustakbirun. Tidak hanya itu, mereka juga menyombongkan diri gitu. Ya. Wala yaliqu bihim illa dzalik. Maka tentu yang cocok untuk orang-orang seperti ini, orang-orang yang keras, orang-orang yang menyombongkan diri, tentu yang cocok bagi mereka adalah quwwatul uslub. Uslubnya harus kuat. Uslubnya enggak boleh misalnya lembut. Ya, uslubnya harus kuat. Kemudian pembicaraannya juga keras. Khitabnya harus keras. Ya. Iqra suratail Mudaththir wal Qamar. Coba baca di sini kata beliau dua surat Al-Mudaththir dan surat Al-Qamar. Coba kita lihat. Ya. Kalau kita lihat ini surat Mudaththir dan Al-Qamar ini memang betul. Ya, coba kita lihat di sini. Allah katakan, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir wa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzin yawmun 'asir 'alal kafirina ghairu yasir. Tegas ya. Ya, coba baca nanti terjemahannya, dibantu dengan terjemahannya. Sedikit-sedikit mengenai azab. Diceritakan mengenai azab. Ini balasan bagi orang kafir, ini balasan bagi orang-orang yang tidak mau beriman. Ya, hari itu hari yang sulit bagi mereka. Ya, jadi keras. Ya, keras. Bahkan kalau kita baca dari lafaznya itu, Bapak Ibu, itu walaupun kita hendak mungkin belum membaca maknanya, mungkin sudah terasa oleh kita. Oh, ini kayaknya agak beda dari ayat yang lain ini, agak
agak keras gitu kan. Ada agak kuat uslubnya gitu kan. Ya. Coba bayangkan Bapak Ibu, coba lihat. Ro semua akhirnya kan. Hatta menghafalnya pun mungkin di awal-awal ada kesulitan mungkin. Ya, berbeda dengan menghafal ayat yang lain. Barangkali begitu. Lalu ammal madani, adapun yang madaniyah, fal ghalib fi uslubihi al-lin. Maka kebanyakan uslubnya itu al-lin, lembut. Lembut, biasanya begitu ya. Lembut. Wa suhulatul khitab, pembicaraannya tidak keras lah. Dia mulai mudah begitu. Suhulah, kemudahan, mudah, tidak keras begitu. Kenapa? Karena memang li'anna ghalibal mukhatabin muqbilun munqadun, karena memang lawan bicaranya beda. Lawan bicaranya orang-orang yang sudah mulai, orang-orang yang menerima dan orang-orang yang mentaati aturan-aturan Islam, orang-orang yang menerima ajaran Islam, orang-orang yang beriman. Karena memang itu mukhatabnya, lawan bicaranya. Coba kita baca Iqra surat Al-Maidah. Munqadun, taat. Taat, tunduk. Orang-orang yang tunduk, orang-orang yang taat itu kan. Karena sudah di Madinah. Ya. Coba baca surat Al-Maidah. Al-Maidah itu gimana isi bunyinya? Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Lalu yang kedua, al-ghalibu fil makki qasrul ayat. Biasanya, ini kebanyakan ayat-ayat Makkiyah itu pendek-pendek ayatnya. Qasrul ayat, ayatnya ringkas, pendek-pendek ayatnya. Kadang sumpah, lalu ada satu kata setelahnya. Ada waw sumpah, setelahnya ada satu kata. Kadang 2 kata atau 3 kata. Kadang dalam satu baris itu ada 5 ayat. Atau 4 atau 3. Itu pendeknya ya. Ya, yang paling pendek surat dalam Al-Qur'an apa? Berapa ayat? Al-Kautsar, 3 ayat. Ya, termasuk surat Al-Makkiyah juga. Al-Kautsar itu. Ya. Jadi al-ghalib fil makki qasrul ayat. Bahwa kebanyakan surat Makkiyah itu ayatnya pendek-pendek. Wa quwwatul mahajjah. Ya. Kuatnya hujjah. Kuatnya hujjah. Jadi ayat-ayat Makkiyah itu isinya hujjah semua banyak itu. Bantahan-bantahan, hujjah-hujjah, dalil-dalil, bukti-bukti. Ya. Kuat. 5, kenapa? Li'anna ghalibal mukhatabin mu'anidun musyaqqun. Ya. Karena memang kebanyakan lawan bicaranya itu mu'anidun. Mu'anidun itu pembangkang-pembangkang semua, penentang-penentang semua, oposisi. Ya. Jadi kalau berhadapan dengan oposisi, orang yang oposan itu memang hujahnya harus kuat. Ya, harus kuat. Musyaqqun. Ya. Ya, sama juga orang yang suka mempersulit, ya. Mencari-cari kesalahan, memperberat, ya. Itulah kebanyakan fakhutibu bima taqtadhihi haluhum. Maka mereka diajak bicara, ya, khutibu, mereka dipanggil atau mereka diseru bima taqtadhihi haluhum, sesuai dengan keadaan mereka, sesuai dengan yang dikehendaki oleh keadaan mereka. Kalau keadaan mereka demikian, maka caranya begini. Ya.
Di sini beliau katakan Iqra surat At-Tur. Coba baca surat At-Tur. Ya, surat At-Tur. Ya. Coba baca surat At-Tur. Kita lihat di sini. Wat-Tur. Ayat pertama saja sudah pendek. Wat-Tur. Waw qasam tambah At-Turnya. Wat-Tur. Lalu wa kitabin mastur fi riqqin mansyur dan seterusnya. Ya. Lalu kita lihat ammal madani, adapun yang madaniyah, fal ghalib fihi tulul ayat, maka yang paling kebanyakan dalam madaniyah ini apa? Tulul ayat, ayatnya panjang-panjang. Wa dzikrul ahkam, banyak disebutkan hukum-hukum. Banyak disebutkan hukum-hukum. Wa mursalatun bidunil mahajjah, kadang dia bebas, tidak ada hujahnya kadang-kadang. Biduni mahajjah, dia bebas tanpa ada hujah begitu. Mursalah lepas, bebas. Mutlaqah. Biduni mahajjah. Tanpa ada hujah atau hujah begitu. Mendatangkan hujah. Kadang begitu. Kenapa? Karena memang demikian pula kondisinya. Li'anna halahum taqtadi dzalik. Karena memang begitu pula yang dikehendaki oleh keadaan. Coba kita baca Iqra ayatad dain fi suratil Baqarah. Kita baca ini ayat tentang hutang piutang. Ini ayat terpanjang ini. Tidak ada ayat yang lebih panjang. Iya, 1 halaman. Kalau Bapak Ibu pakai mushaf Madinah atau mushaf Mesir yang 15 baris, itu penuh semuanya dari atas sampai ke bawah. Tapi ujung ayatnya paling bawah. Ujung ayatnya paling bawah. Kalau sampailah ini dibawakan oleh imam, ini dibawakan oleh imam solat, ini canggung dia. Di mana mau berhenti? Kalau berhenti di tengah-tengah belum sampai 1 ayat. Sementara di belakang sudah ada yang mendehem gitu. Tapi ini adalah bukti bahwa kebanyakan bahwa surat-surat yang madaniyah itu panjang-panjang sampai ada yang 1 halaman 1 ayat. Utang piutang, dan di dalamnya dijelaskan hukum-hukum. Itu ayat piutang itu apa Ibu? Itu dari awal sampai akhir isinya hukum-hukum semuanya. Hukum-hukum semuanya. Ya. Tulis kalau utang piutang harus ada saksi hitam di atas putih. Kalau saksinya ketentuannya begini, berapa orang, ya, dan seterusnya. 1 halaman penuh. Itu kalau dari segi uslub begitu ya. Maka yang Makkiyah itu uslubnya kuat, pembicaraannya, gaya berbicaranya keras, tegas lebih tepatnya, tegas begitu. Kemudian ayat-ayatnya pendek, hujah-hujahnya kuat begitu. Karena memang yang dihadapi adalah orang-orang yang ingkar, orang-orang yang berpaling, orang-orang yang sombong, ya, pembangkang, suka memberatkan sesuatu, memang itu orangnya. Adapun yang madaniyah, maka uslub gaya bahasanya itu lembut, dia tidak keras, ya, lebih suhulah, lebih santai begitu ya. Kemudian ayatnya panjang, ada hukum-hukum isinya, karena memang orang yang diajak atau orang yang menjadi lawan bicara itu pada umumnya orang-orang yang sudah tunduk, sudah taat, sudah menerima, sudah rela dan ridho dengan keislaman. Lalu yang kedua, kita lihat dari segi kontennya. Isinya apa? Wa amma min haitsul mawdu' fahuwa, adapun dari segi konten atau dari segi tema, al-mawdu' itu tema atau konten itu ya. Al-ghalibu fil makkiyyi taqrirut tauhid wal aqidati salimah.
kebanyakan surat-surat Makkiyah itu berbicara mengenai tauhid, takrirut tauhid. Ya, mengokohkan tauhid. Wal aqidatis salimah, dan akidah yang selamat. Nah, berbicara tentang kedua ini. Khususan ma yata'allaqu bi tauhidil uluhiyah. Ya, khususnya yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Ya, dengan ketuhanan, dengan tauhid ibadah. Ya, wal imani bil ba'tsi, dan keimanan kepada hari kebangkitan, hari kiamat. Ya, makanya kalau kita baca misalnya juz-juz 30 itu banyak berbicara tentang itu. Contohnya Alhaakumut Takatsur atau Al-Qari'ah, Iza Zulzila, ya. Ya, Bun? Oh ya. Ya. Dan seterusnya. Dia berbicara tentang tauhid. Berbicara tentang keimanan kepada hari akhir. Kenapa? Akan balik lagi kepada kondisi mukhatabnya, lawan bicaranya. Li'anna ghalibal mukhatabin yunkiruna dzalik, karena memang lawan bicaranya mengingkari hal tersebut. Ammal madani fal ghalibu fihi tafsilul ibadati wal muamalat. Adapun yang madaniyah, maka kebanyakan isinya apa? Tafsilul ibadat. Perincian-perincian ibadah. Salat, zakat atau puasa. Makanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu ayatnya madani. Di samping karena ayat ini turunnya setelah hijrah, karena memang kontennya adalah hukum. Ya. Fihi tafsilul ibadat wal muamalat. Ada perincian mengenai masalah-masalah ibadah dan masalah muamalah. Masalah muamalah seperti tadi masalah utang piutang. Ya, itu tafsil sekali, rinci sekali. Atau seperti misalnya masalah waris. Masalah waris. Coba bayangkan Bapak Ibu, masalah waris itu dalam Al-Qur'an ketentuannya hanya dua halaman saja, atau satu lembar. Dua halaman atau satu lembar. Coba bayangkan. Padahal masalah waris ini termasuk masalah yang banyak menimbulkan konflik, banyak menimbulkan masalah, tapi oleh Al-Qur'an jalan keluarnya dalam dua lembar. Dalam dua halaman saja kira-kira. Ya, bayangkan kalau di hukum-hukum hukum negara atau hukum positif, sampai-sampai di Amerika itu saya pernah baca itu berlembar-lembar mengenai hukum waris ini, berjilid-jilid mengenai hukum waris ini, tidak selesai perkara orang. Sampai-sampai ada ahli hukumnya yang masuk Islam gara-gara membaca ayat waris. Jadi memang ayat madani itu dia merinci mengenai hal ini, merinci mengenai ibadah, mengenai muamalah. Kenapa yang dirinci itu ibadah dan muamalah? Karena memang lawan bicaranya yang tadi itu, li'annal mukhatabin qad taqarrara fi nufusihim at-tauhid. Karena lawan bicara itu sudah tertanam dalam diri mereka itu tauhid. Wal aqidatus salimah, sudah tertanam dalam diri mereka itu akidah yang selamat. Fahum fi hajatin ila ali tafsilil ibadat wal muamalat. Maka kalau tauhid, ketika tauhidnya sudah kokoh, akidahnya sudah kokoh, maka hajah mereka, kebutuhan mereka itu kepada penjelasan-penjelasan, perincian-perincian mengenai ibadah dan muamalah. Makanya perintah-perintah, larangan-larangan itu banyaknya ketika di Madinah. Lalu yang kedua, al-ifadatu fi dzikril jihad. Al-ifadatu fi dzikril jihad. Banyak atau panjang lebar dalam menjelaskan atau menyebutkan hukum jihad wa ahkamihi, dan hukum-hukum jihad.
Gimana ifadah itu panjang lebar, Bunda. Panjang lebar fi dzikri al-jihad, dalam menyebutkan masalah jihad dan hukum-hukum yang berkaitan dengan jihad itu. Wal munafiqin. Dan orang-orang munafik wa ahwalihim, dan keadaan-keadaan orang munafik itu. Itu adanya di ayat madaniyah. Fil qismil madani. Itu adanya di ayat madaniyah. Jihad, hukum-hukumnya orang-orang munafik beserta keadaan-keadaan mereka, itu penjelasannya ada dalam surat madaniyah. Kenapa? Liqtidha'il hal. Karena adanya tuntutan situasi dan kondisi, tuntutan keadaan. Liqtidha'il hal, karena tuntutan keadaan. Dzalika haitsu syuri'al jihad wa dhahara an-nifaq. Karena adanya tuntutan keadaan itu, dari segi disyariatkannya jihad, dan dari segi bahwa di Madinah inilah mulai muncul kemunafikan ketika itu. Bi khilafil qismil makki, berbeda dengan ayat-ayat makkiyah, berbeda dengan ketika di Makkah. Ketika di Makkah itu kafir aja belum ada munafiknya. Kira-kira begitu. Iya. Iya. Ya, kalau munafik itu kan sebenarnya izharul iman wa ibtanul kufur. Menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Dia di luarnya nampak beriman, tapi di dalamnya ya. Gimana Pak? Iya. Ya, kalau akibatnya barangkali memang fi qulubihim maradun. Ya. Fi qulubihim maradun. Ya, terlebih lagi di sana ada Yahudi. Pengaruh lingkungan juga. Ya, hasad dan hasutan dari Yahudi. Ya. Dia karena di Madinah itu kan dulu ada Yahudi. Lalu mereka karena panjang ceritanya terusir kan. Ada Banu Kaun. Ya. Karena mereka tidak suka juga dengan orang Ansar dan Muhajir ini, mereka bersatu kan, dan seterusnya. Baik, jadi itu Bapak Ibu ciri-ciri atau karakteristik ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Jadi kalau kita baca ayatnya atau kita baca terjemahannya, begini, barangkali mungkin ini mungkin di Makkah, ini mungkin Makkiyah atau Madaniyah. Nanti kita telusuri lagi nanti. Apa? Ya. Iya. Iya, bantah-bantahan. Iya. Di awal-awal Al-Baqarah sudah disebutkan mengenai orang munafik ya Bunda ya. Mengenai orang munafik ya. Berarti klop ya apa yang disebutkan di sini dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an berarti ya. Bahwa yang ayat Madaniyah itu disebutkan masalah keadaan-keadaan orang-orang munafik. Ya, sahih. Baik, kita lanjut Ustaz. Lalu sekarang pertanyaannya, setelah kita mengetahui ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat Madaniyah, karakteristiknya, ciri-cirinya dari segi konten maupun dari segi gaya bahasa, apa faedahnya bagi kita, apa manfaatnya bagi kita,
mengetahui ayat-ayat Madaniyah dan Makkiyah ini apa manfaatnya? Apa gunanya? Ya, apa gunanya? Tentu itu ya. Lalu di sini katakan ma'rifatul makki wal madani naw'un min anwa'i ulumil Qur'anil muhimmah. Mengetahui Makkiyah dan Madaniyah itu adalah naw'un min anwa'i ulumil Qur'an, salah satu dari bagian ilmu-ilmu Al-Qur'an yang penting. Ya, termasuk salah satu bagian dari ilmu-ilmu Al-Qur'an yang paling penting. Muhimmah penting. Wa dzalika li anna fiha fawaid, karena di dalamnya ada faedah, ada manfaat. Di antaranya yang pertama apa Ibu? Zuhuru balaghatil Qur'an fi a'la maratibiha. Dengan mengetahui Makkiyah dan Madaniyah ini kita nampak oleh kita. Zuhur, nampak atau jelas. Apa yang jelas di sini? Balaghatul Quran. Jelas sisi-sisi balaghah Al-Quran itu. Balaghah itu kan sampainya penyampaian Al-Quran itu. Lebih yang secara ringkasnya sampainya penyampaian Al-Quran itu. Balaghah itu kan artinya kan al-wusul wal intiha, sampai dan berakhir. Artinya apa? Ayat ini ditujukan bagi orang-orang ini. Ayat itu ditujukan bagi orang-orang itu. Ayat ini uslubnya, gaya bahasanya sesuai dengan keadaan lawan bicara, sehingga sampai apa yang dimaksud. Kalau bahasa orang Minang, nan dia malah namanya apa ya? Anan dia malah paca, nan mau kasih sampai. Itu balaghah itu. Itu balaghah itu. Ya, nan dia ma, ya. Nan dia malah paca. Anan mau kasih lah sampai. Itu balaghah namanya. Ya, itu balaghah itu. Secara ringkasnya. Kalau secara panjang lebarnya balaghah itu kesesuaian. Ya. Apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan yang dituntut keadaan. Itu. Jadi di sini jelas sisi balaghahnya Al-Qur'an fi a'la maratibiha. Bukan hanya sekedar balaghah saja, bukan hanya sekedar sampai saja, tetapi fi a'la maratibiha, dalam tingkatan yang paling tinggi. Dalam tingkatan yang paling tinggi. Haitsu yukhatibu kulla qaumin bima taqtadhihi haluhum min quwwatin wa shiddah aw linin aw wasuhulah. Haitsu yukhatib, dari segi bahwa Al-Qur'an itu yukhatibu kulla qaumin, berbicara kepada setiap kaum, berbicara kepada setiap orang, bima taqtadhihi haluhum, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan apa yang dituntut keadaan. Kalau keadaan orangnya itu sudah taat, sudah menerima, sudah sudah tunduk dengan Islam, maka khitab atau gaya bahasanya begini. Gaya bahasa yang lembut, gaya bahasa yang santai, kira-kira begitu. Min quwwatin wa syiddah. Kalau orangnya menyombong, menentang, atau orangnya ini pembangkang, maka quwwatin wa syiddah, maka uslubnya, gaya bahasanya harus kuat, syiddah harus tegas, begitu. Aulinin wa suhula, atau gaya bahasanya lembut, suhulah mudah. Kalau orang yang menjadi lawan bicaranya adalah orang yang sudah menerima dan sudah taat dan tunduk. Baik. Lalu yang kedua, Bapak Ibu,